Tahun 2026 diprediksi menjadi salah satu musim haji paling padat dan paling sibuk dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Jumlah jamaah yang mencapai lebih dari 200.000 orang membuat persiapan harus dilakukan jauh lebih matang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bersama Kemenhaj Indonesia akhirnya merilis pembagian kloter resmi yang selama ini dinantikan. Data ini bukan sekedar daftar keberangkatan, tetapi peta besar yang menentukan bagaimana jutaan langkah para jamaah akan teratur menuju Tanah Suci. Total 204.362 jamaah dan petugas terbagi ke dalam 525 kloter, menjadikan distribusi ini salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Setiap nama, setiap nomor kloter, dan setiap bandara embarkasi menyimpan cerita perjalanan spiritual yang akan segera dimulai. Pembagian kloter ini juga menjadi indikator utama terkait fasilitas, maskapai, hingga tanggal keberangkatan masing-masing kelompok. Musim Haji 2026 bukan hanya perjalanan ibadah, tetapi juga ujian kesiapan seluruh sistem, bandara, maskapai, petugas, hingga layanan di Arab Saudi. Semua bergerak bersama untuk memastikan jamaah mendapatkan pengalaman yang aman, tertib, dan penuh kehikmatan. Dengan rilis resmi ini, satu fase penting menuju puncak haji telah resmi dimulai. Musim Haji 2026 diprediksi menjadi salah satu yang paling padat dan paling sibuk dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah kloter yang dirilis secara resmi oleh Kemenhaj. Total 525 kloter yang akan mengangkut 204.362 jamaah dan petugas dari 14 embarkasi di seluruh Indonesia. Jumlah sebesar ini tidak hanya menunjukkan tingginya animo umat Islam Indonesia untuk berhaji, tetapi juga menggambarkan betapa besar tantangan logistik yang harus ditangani pemerintah. Untuk memastikan seluruh jamaah dapat diberangkatkan dengan aman dan tepat waktu, pemerintah kembali menggandeng dua maskapai utama yang selama ini menjadi tulang punggung penerbangan haji, yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Tahun ini porsi pembagiannya cukup seimbang, Garuda melayani 277 kloter, sementara Saudia menangani 248 kloter. Perbedaan angka ini bukan sekadar pembagian rata, melainkan berdasarkan analisis kapasitas masing-masing maskapai serta kebutuhan jamaah di setiap wilayah embarkasi. Garuda Indonesia kebanyakan menangani wilayah-wilayah di bagian barat dan tengah Indonesia, sementara Saudia mengambil porsi lebih besar di wilayah dengan jumlah jamaah sangat besar seperti Surabaya dan Jawa Barat. Dengan sistem dua maskapai ini, beban keberangkatan tidak menumpuk di satu operator saja, sehingga risiko keterlambatan dan kemacetan jadwal dapat dikurangi secara signifikan. Dari gambaran ini saja sudah terlihat bahwa Haji 2026 akan berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Pemerintah, maskapai, dan setiap embarkasi harus bekerja ekstra cermat agar 525 kloter ini dapat terbang sesuai jadwal dan seluruh jamaah bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Garuda Indonesia kembali menjadi salah satu tulang punggung angkutan jamaah haji tahun 2026. Dengan total 277 kloter, maskapai nasional ini melayani jamaah dari berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembagian embarkasinya terlihat sangat terstruktur, menunjukkan bagaimana pemerintah mengatur jamaah berdasarkan kepadatan wilayah dan aksesibilitas bandara. Dari ujung barat, Aceh mendapatkan 14 kloter khusus untuk melayani jamaah dari daerah yang dikenal sebagai Serambi Mekah ini. Tidak jauh berbeda, Medan memperoleh 17 kloter untuk menampung jamaah dari Sumatera Utara. Sementara itu, Padang memiliki 14 kloter, mencakup jamaah dari Sumatera Barat dan sebagian Bengkulu. Untuk kawasan ibu kota, Jakarta diberi 33 kloter, melayani jamaah DKI Jakarta dan sebagian Banten. Namun jumlah terbesar justru datang dari Solo, yang mendapatkan 80 kloter sekaligus, menjadikannya embarkasi tersibuk Garuda. Ini wajar mengingat besarnya jumlah jamaah dari Jawa Tengah. Selain itu, Yogyakarta mendapatkan 26 kloter, melayani Jogja dan sebagian wilayah Jawa Tengah lainnya. Dari Kalimantan, Banjarmasin memperoleh 19 kloter,
sedangkan Balikpapan mendapat 16 kloter untuk melayani jamaah Kaltim, Kaltara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Untuk wilayah timur Indonesia, Makassar menjadi pusat besar dengan 43 kloter yang mencakup jamaah dari Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Terakhir, Lombok mendapat 15 kloter khusus jamaah NTB. Secara keseluruhan, pembagian kloter Garuda ini menunjukkan distribusi yang proporsional menyesuaikan jumlah jamaah di tiap wilayah. Saudi Arabian Airlines menjadi maskapai kedua yang dipercaya melayani jamaah haji Indonesia tahun 2026 dan porsi yang mereka tangani tidak main-main. Dari total 525 kloter, Saudia mendapat jatah 248 kloter dengan pusat pemberangkatan terbesar berada di embarkasi Surabaya. Bahkan, Surabaya menjadi embarkasi tersibuk di seluruh Indonesia karena mengirim 116 kloter sekaligus, mencerminkan besarnya jumlah jamaah dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Selain Surabaya, beberapa embarkasi lain yang dilayani Saudia juga memiliki jumlah kloter cukup besar, seperti Kertajati, 40 kloter, dan Jakarta Jabar dengan 28 kloter. Sementara, Batam melayani 25 kloter, Jakarta 23 kloter, dan Palembang 16 kloter. Pembagian ini bukan tanpa alasan. Saudia ditempatkan pada daerah-daerah dengan volume jamaah tinggi dan rute penerbangan internasional yang stabil. Surabaya misalnya, memiliki infrastruktur bandara yang sangat besar dan mampu menangani arus keberangkatan ribuan jamaah setiap hari. Sementara Kertajati dan JKS menjadi titik strategis bagi jamaah Jawa Barat yang jumlahnya sangat besar. Dengan sistem seperti ini, proses keberangkatan 2026 diharapkan lebih lancar, terdistribusi merata, dan mengurangi penumpukan di satu titik. Saudia pun memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran arus transportasi jemaah dari berbagai wilayah Indonesia. Pembagian wilayah layanan untuk jemaah haji 2026 dibuat dengan sangat terstruktur agar perjalanan menuju embarkasi menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak menumpuk di satu titik. Setiap embarkasi memiliki cakupan wilayah yang berbeda sesuai persebaran jumlah jemaah. Misalnya, embarkasi Batam melayani jemaah dari Kepulauan Riau, Jambi, hingga Kalimantan Barat. Lokasinya yang strategis membuat jemaah dari wilayah Sumatera bagian timur lebih ringkas menuju bandara. Sementara itu, Padang menangani jemaah dari Sumatera Barat dan Bengkulu, dua provinsi yang secara geografis lebih dekat ke Sumatera Tengah. Medan mengambil jemaah dari Sumatera Utara, sedangkan Aceh tetap melayani wilayahnya sendiri karena jumlah jemaah yang besar dan karakter wilayah yang terpisah. Untuk wilayah tengah dan timur Indonesia, pembagiannya lebih luas. Balikpapan melayani jemaah dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Lalu Makassar menjadi pusat keberangkatan terbesar untuk Indonesia Timur, menangani jemaah dari Sulawesi Selatan, Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Papua Barat. Untuk wilayah tengah dan timur Indonesia, pembagiannya lebih luas. Balikpapan melayani jemaah dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Lalu Makassar menjadi pusat keberangkatan terbesar untuk Indonesia Timur, menangani jemaah dari Sulawesi Selatan, Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Papua Barat. Pembagian ini memastikan setiap jamaah tidak perlu bepergian terlalu jauh hanya untuk sampai ke embarkasi, sehingga perjalanan menuju Tanah Suci menjadi lebih nyaman dan terencana. Jadwal keberangkatan jamaah haji 2026 akhirnya dirilis secara resmi, dan pembagiannya dibuat dalam 2 gelombang besar agar proses pemberangkatan lebih tertib, teratur, dan tidak menumpuk di satu titik. Gelombang pertama dijadwalkan mulai terbang pada 22 April 2026. Pada gelombang pertama ini, seluruh jamaah akan diberangkatkan dengan rute Indonesia menuju Madinah. Artinya, mereka akan menghabiskan beberapa hari pertama di kota Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi, Raudhoh, dan tempat-tempat bersejarah lainnya sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah. Fase ini biasanya memberikan waktu adaptasi yang lebih nyaman bagi jamaah sebelum puncak haji. Sementara itu, gelombang 2 akan mulai diberangkatkan pada 7 Mei 2026. Untuk gelombang kedua, rute langsung menuju kota Mekah, tanpa singgah terlebih dahulu di Madinah.
Jamaah gelombang ini akan lebih fokus pada persiapan puncak haji karena kedatangan mereka sudah mendekati waktu-waktu penting seperti wukuf di Arafah. Pembagian dua gelombang ini dilakukan agar arus jamaah tidak menumpuk dan pelayanan dapat berjalan maksimal, baik di bandara, pemondokan, maupun transportasi darat di Arab Saudi. Dengan jadwal yang jelas dan jarak waktu yang cukup, jamaah bisa mengatur persiapan fisik dan mental lebih baik sebelum menjalankan ibadah haji. Tahapan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH menjadi salah satu proses paling krusial bagi jemaah yang akan berangkat pada musim haji 2026. Pemerintah telah menetapkan bahwa masa pelunasan dimulai sejak November 2025, jauh lebih awal dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kebijakan ini dibuat agar jemaah punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan segala kebutuhan administratif tanpa tergesa-gesa. Pelunasan ini bukan sekedar pembayaran biaya, tetapi juga menjadi syarat mutlak agar nama jemaah masuk dalam kloter final yang akan diterbitkan pemerintah. Setelah pelunasan dilakukan, jemaah akan mendapatkan kepastian tentang maskapai, jadwal keberangkatan, hingga penginapan di Tanah Suci. Selain itu, pelunasan lebih awal juga memberi kesempatan bagi Kemenhaj untuk mendata ulang kesehatan jemaah, memastikan dokumen seperti paspor dan visa sudah siap, dan menyusun penempatan akomodasi secara lebih presisi. Bagi jemaah, waktu jeda dari November hingga keberangkatan April-Mei 2026 memberi ruang untuk fokus pada manasik haji, pemeriksaan kesehatan berkala, serta persiapan fisik dan mental. Dengan demikian, pelunasan BPIH bukan hanya formalitas administratif, tetapi fondasi penting agar seluruh proses keberangkatan jemaah berjalan lancar, tertib, dan sesuai jadwal. Pembagian kloter haji 2026 bukan sekedar data teknis, tetapi fondasi penting yang menentukan kenyamanan perjalanan setiap jemaah. Dari sini, Anda bisa mengetahui embarkasi keberangkatan, maskapai yang digunakan, gelombang perjalanan, hingga estimasi waktu berada di Madinah atau Mekah. Dengan jumlah jemaah lebih dari 204.000 orang, pengaturan kloter yang rapi memastikan arus keberangkatan berjalan lancar, terkoordinasi, dan aman. Pembagian ini juga membantu jemaah mempersiapkan diri lebih matang, baik secara fisik, administrasi, maupun mental, agar ibadah haji 2026 berlangsung tenang, tertib, dan lebih khusyuk.